Halo, berjumpa kembali bersama saya Putri Nufriasa Suryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai risiko manajemen dalam sebuah perusahaan terkait studi kasus. Baik, jadi dijelaskan dalam situasinya, PT XYZ, sebuah perusahaan logistik di Indonesia, mengalami gangguan operasional akibat banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek. Akibatnya, pengiriman barang terlambat, beberapa gudang terendam, dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman, dan situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam menghadapi bencana alam. Nah, dari situasi tersebut, ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan. Jadi yang pertama adalah, apa saja risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ dalam kasus ini? Kemudian yang kedua ada bagaimana dampak risiko terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan, dan yang ketiga adalah rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa depan. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ dalam kasus banjir yang melanda wilayah Jabodetabek, PT XYZ menghadapi beberapa risiko utama. Yang pertama adalah kerusakan aset fisik, yaitu gudang yang terendam menyebabkan barang rusak, kehilangan inventaris, dan biaya perbaikan infrastruktur. Kemudian ada gangguan operasional, pengiriman barang terlambat karena akses jalan yang terputus atau terendam air sehingga distribusi logistik menjadi terganggu. Kemudian yang ketiga ada reputasi perusahaan. Nah, terkait ini keterlambatan pengiriman memicu keluhan pelanggan yang dapat berdampak buruk pada kepercayaan pelanggan. Kemudian yang keempat ada kerugian finansial, yaitu biaya tambahan untuk perbaikan, kompensasi pelanggan, dan potensi kehilangan pendapatan akibat gangguan operasional. Kemudian dampak risiko terhadap keberlanjutan bisnis. Dampak dari risiko tersebut dapat sangat signifikan, terutama dalam hal keberlanjutan bisnis. Nah, adanya penurunan kepercayaan pelanggan. Nah, keterlambatan layanan dapat menyebabkan pelanggan beralih ke kompetitor, menurunkan pangsa pasar perusahaan. Kemudian, adanya kerugian finansial jangka panjang. Selain biaya perbaikan, perusahaan juga menghadapi penurunan pendapatan karena gangguan operasi dan peningkatan biaya operasional. Misalnya, penggunaan rute alternatif atau kendaraan tambahan. Kemudian yang ketiga ada gangguan rantai pasok. Nah, jika barang dari gudang rusak, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian yang keempat ada efek berantai pada mitra bisnis. Mitra yang bergantung pada layanan PT XYZ juga terdampak yang dapat memperburuk reputasi perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mitigasi risiko. Nah, untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa depan, PT XYZ dapat mengambil langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama adalah peningkatan infrastruktur. Nah, pemilihan lokasi gudang strategis, yaitu relokasi atau membangun gudang baru di lokasi yang lebih tinggi dan bebas banjir. Contohnya, setelah banjir besar di Jakarta tahun 2020, beberapa perusahaan seperti JNE mulai mempertimbangkan diversifikasi lokasi gudang. Kemudian ada perbaikan infrastruktur gudang, di mana investasi dalam sistem drainase yang lebih baik dan pemasangan penghalang banjir, data menunjukkan bahwa perusahaan dengan infrastruktur tahan bencana mampu mengurangi kerugian hingga 30%. Kemudian ada perencanaan operasional yang fleksibel. Nah, diversifikasi rute transportasi. Nah, ini menyediakan rute alternatif terkait pengiriman barang agar distribusi tidak terhenti. Kemudian penggunaan teknologi seperti real-time traffic monitor untuk dapat mengidentifikasi jalur mana yang aman. Kemudian ada sistem gudang cadangan, yaitu memiliki gudang cadangan di luar area rawan banjir untuk menyimpan stok penting. Contohnya pada perusahaan logistik DHL memiliki gudang satelit untuk memastikan operasional tetap berjalan. Nah, langkah berikutnya yaitu adalah pengelolaan risiko yang proaktif. Nah, asuransi risiko berencana melibatkan perusahaan asuransi untuk melindungi aset dan barang dari kerusakan akibat bencana. Nah, menurut OJK, hanya 12% perusahaan logistik di Indonesia yang memiliki perlindungan asuransi komprehensif menunjukkan potensi perbaikan besar.
Nah, kemudian ada sistem peringatan dini dan SOP bencana. Memanfaatkan data BMKG untuk memantau potensi banjir dan mengaktifkan SOP evakuasi barang lebih awal. Kemudian langkah mitigasi risiko keempat adalah di bagian teknologi dan digitalisasi. Ada digital twin technology, simulasi virtual untuk memprediksi dampak bencana terhadap gudang dan logistik, sehingga mitigasi dapat dilakukan lebih awal. Nah, contohnya, Amazon menggunakan teknologi serupa untuk perencanaan risiko di gudangnya. Kemudian ada aplikasi pelacakan pengiriman, yang menggunakan aplikasi yang memberikan informasi transparan kepada pelanggan tentang keterlambatan akibat bencana. Baik, kesimpulan yang dapat diambil adalah bencana alam seperti banjir dan risiko signifikan dalam sektor logistik. Oke, jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah bencana alam seperti banjir adalah risiko signifikan dalam sektor logistik. Namun, dengan strategi mitigasi yang baik seperti peningkatan infrastruktur, diversifikasi operasional, perlindungan asuransi, dan adopsi teknologi, PT XYZ dapat mengurangi dampaknya dan menjaga keberlanjutan bisnis. Selain itu, menjaga komunikasi terbuka dengan pelanggan akan memperkuat kepercayaan meskipun terjadi gangguan dalam layanan sementara. Baik, sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Mohon maaf atas kekurangannya dan semoga bermanfaat.